Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Fa qala aidan la yazukuna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa wassaqan. Sadaqallahul azim. Pertama, firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 57. Yang kedua, firman Allah dalam surat An-Naba ayat 24-25. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini, marilah kita kembali bersama untuk mengucapkan puji dan syukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Selawat dan salam sama-sama pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang seakidah,
sidang jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini waktu berjalan terus sehingga kita sekarang ini sudah berada pula pada tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah yang berketepatan pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 Masehi, di mana saat ini seluruh umat Islam di seluruh pancanegara sedang merayakan hari kemenangannya yang kita sebut dengan Hari Raya Idul Fitri. Karena kita merayakan Hari Raya Idul Fitri ini hanya satu kali dalam satu tahun, mungkin ada kita ini yang lupa atau memang belum memahami apa itu yang dimaksud dengan Idul Fitri itu sendiri. Ini artinya kembalilah, sedangkan Fitri berarti suci bersih. Berarti kita 1 Syawal ini diri kita sudah bersih. Bersih dari apa? Dari noda dan dosa. Karena kita pada 1 Syawal ini telah kembali kepada kesucian baik jasmaniah maupun batiniah. Bahkan kata Nabi, pada 1 Syawal ini kita ini diumpamakan ibarat bayi yang baru dilahirkan ke atas dunia ini. Begitulah bersihnya dari diri kita ini dari dosa yang kita perbuat selama ini. Jadi tugas kita yang berat kaum muslimin yang berbahagia adalah untuk menjaga diri kita yang sudah bersih dari dosa ini. Mari kita jaga bersama diri kita yang sudah suci bersih dari dosa ini. Jangan sampai kita kotori kembali dengan perbuatan-perbuatan yang akan mengandung dosa. Karena tidak ada jaminan kita untuk bertemu pada bulan suci Ramadan tahun yang akan datang untuk bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ajal Allah yang menentukan kita kaum muslimin berbahagia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai judul khutbah kita pada Idul Fitri tahun ini adalah pedihnya azab neraka. Kaum muslimin berbahagia. Persoalan neraka sekali-sekali perlu kita kaji. Untuk apa? Supaya kita ini sadar siapa kita ini yang sebenarnya. Dari mana kita ini? Sedang di mana kita ini? Dan hendak ke mana kita ini? Jadi persoalan neraka perlu kita kaji kaum muslimin yang berbahagia. Namun sebelum khatib menyampaikan betapa pedihnya azab neraka itu, terlebih dahulu khatib ingin menyampaikan firman Allah yang pertama tadi dalam surat Al-Ankabut ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiapnya bernyawa pasti mati. Maka termasuklah kita ini manusia, karena kita ini punya nyawa. Sadarlah kaum muslimin yang berbahagia, bahwasanya kita hidup di atas dunia ini tidaklah lama. Kita menumpang sementara saja. 70-80 tahun sudah cukup lama kita hidup di atas dunia ini. Setelah itu kita berpulang ke rahmatullah. Kalau ajal kita sampai, kalau kontrak kita habis untuk hidup di atas dunia ini, meninggallah kita. Walaupun kita sedang berada dalam keadaan sehat. Sedangkan kita sedang berada dalam keadaan sihat. Apabila ajal sampai kita meninggal dunia, apalagi kita sedang berada dalam keadaan sakit. Sekali lagi sadarlah kaum muslimin berbahagia, bahwasanya kita menumpang di atas dunia ini sementara saja. Allahu akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin sidang jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meninggal dunia, tempat kita cuma ada dua saja. Yang pertama surga, yang kedua neraka. Pertengahannya tidak ada. Pilihlah tempat yang dua ini. Bisa kita pilih tempat yang dua ini? Bisa. Kapan? Sekarang ini. Selagi kita hidup di atas dunia ini, pilihlah tempat yang dua ini. Ingin surga atau ingin neraka? Kalau ingin surga, banyak-banyaklah beramal ibadah kepada Allah. Laksanakanlah perintah Allah dan Rasulullah. Kalau kita ingin neraka, silakan engkar kepada Allah. Buatlah sesuka hati kita selama kita hidup di atas dunia ini. Insya Allah kalau kita meninggal dunia dijamin masuk neraka. Tetapi ingat kaum muslimin yang berbahagia, kalau sempat kita masuk ke dalam neraka setelah kita meninggal dunia, inna azabillah syadid, azab Allah itu sangat pedih. Pedih azab neraka itu kaum muslimin berbahagia. Karena sekian pedihnya azab neraka itu, banyak Allah katakan dalam Al-Quran. Kita saja yang malas untuk mempelajarinya. Untuk itu, di dalam khutbah ini, khatib ingin menyampaikan beberapa hal tentang pedihnya azab neraka itu yang sudah dikatakan Allah dalam Al-Quran. Dan marilah kita renungkan bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, la yazukuna fiha bardan. Tidaklah akan dirasakan penghuni neraka itu bardan. Apa itu bardan? Dingin. Jadi kalau sempat kita meninggal dunia, ajal kita sampai masuk kita ke dalam neraka, kita tidak akan merasakan dingin. Kalau begitu apa yang akan kita rasakan? Panas. Karena kita dibakar oleh api neraka. Wala syaraban, dan tidak ada air minum. Sudahlah kita dibakar oleh api neraka. Panasnya yang tidak tertahan, kita haus, kita ingin minum. Wala syaraban, tidak ada air minum. Illa hamiman, kecuali air panas yang mendidih. Kita merasakan panas yang luar biasa, haus tidak tertahan, kita ingin minum. Yang ada cuman air panas yang mendidih. Begitu kita minum, hancur perut kita. Tidak akan kita minum, haus tidak tertahan karena panas. Wa wasaqan, dan air nanah. Pasti ini, pasti, karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, An-Naba ayat 24-25. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam surat An-Naba ayat 24-25 ini cuma ada dua minuman nanti dalam neraka. Yang pertama air panas yang mendidih. Mengapa air panas yang mendidih? Sedangkan air yang baru keluar saja dari termos tidak sanggup kita langsung minum sekaligus, apalagi air panas yang mendidih. Yang kedua air nanah, menjijikkan sekali. Dipastikan kita tidak akan sanggup untuk meminumnya. Jadi sadarlah kaum muslimin berbahagia, azab neraka itu sangat pedih. Yang kedua, mereka itu akan dibuatkan pakaian oleh Allah dari api. Fallazina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Al-Hajj ayat 19. Maka katakanlah wahai orang-orang kafir penghuni neraka, qutti'at lahum. Mereka itu akan dibuatkan oleh Allah thiyabun, pakaian min nar, dari api. Coba kita bayangkan kaum muslimin yang berbahagia.
Setelah kita dibakar oleh api neraka, pakaian yang kita pakai itu pun dibuatkan oleh Allah dari api. Pasti ini pasti, karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran Al-Hajj ayat 19. Pedih azab neraka itu. Malang kita kaum muslimin yang berbahagia kalau ajal kita sampai masuk kita ke dalam neraka. Sedangkan tempat kita cuma ada 2 saja, kalau tidak surga, neraka. Yang ketiga, mereka itu akan dikelilingi oleh api. Kiri api, kanan api, di bawah api, dibakarnya kita. Tidak tentu kita akan lari kemana, sebab kita tidak tahu di mana tepi api neraka itu. Kalau panas api neraka, tidak bisa kita bayangkan. Sedangkan api saja yang ada di atas dunia ini, sering kita mendengarkannya, namanya bunganya. Sedangkan bunganya begitu panas, tidak bisa kita bayangkan betapa panasnya dahannya, batangnya. Az-Zumar ayat 16. Pedih azab neraka itu kaum muslimin yang berbahagia. Yang keempat, mereka itu tidak akan hidup dan tidak pula akan mati. Kalau begitu antara hidup dengan mati. Hidup tidak, mati pun tidak. Kalau tiba di batang kayu, hidup sagan mati indak namuah, indak pagunuh kayu tak kaitu. Kok tiba di ikan angok-angok bawang, kok tiba di manusia sakratul maut. Ingat kaum muslimin yang berbahagia, ketika nyawa akan meninggalkan tubuh kita, kalau dosa banyak, amal ibadah tipis, sakitnya minta ampun. Digambarkan oleh Nabi, sakitnya itu sama seperti kambing dibuka kulitnya, kemudian dilepaskan. Al-A'la ayat 11-13. Yang kelima, pedihnya azab neraka itu, kata Allah, adalah setelah kulit mereka itu hangus dibakar oleh api neraka, Allah ganti, Allah tukar dengan kulit yang baru kembali. Begitulah terus menerus, hanya sakit yang kita rasakan. Kapan waktu batasannya kita tidak tahu sama sekali. An-Nisa ayat 56. Pasti ini kaum muslimin yang berbahagia, pasti, karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Sungguh pedih azab neraka itu kaum muslimin yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sama-sama kita dengarkan, kita renungkan betapa pedihnya azab dalam neraka itu nantinya. Makanya sering-seringlah kirim doa. Kirimlah doa setiap saat kepada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak kita, ibu kita, kakak, adik, suami, istri, seluruh keluarga kita yang telah mendahului kita. Kirimlah doa setiap saat. Mereka tidak butuh apa-apa kecuali kiriman doa dari kita yang hidup ini. Karena kita tidak tentu nasib mereka sekarang ini, entah surga, entah neraka. Dan mari kita berdoa kepada Allah, semoga seluruh keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah diampuni segala dosanya oleh Allah dan dimasukkannya ke dalam surga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Sekarang kita bersyukurlah kita yang masih diberikan kehidupan oleh Allah, yang masih diberikan kesehatan untuk hidup di atas dunia ini. Bersyukurlah kita kepada Allah. Setelah kita mendengarkan betapa pedihnya azab neraka ini,
dipastikan kita tidak akan sanggup untuk masuk ke dalam neraka. Saya yakin semua kita yang hadir ini pasti kita ingin masuk ke dalam surga Allah. Oleh karena itu kata Allah, supaya kita ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, ada 3 syaratnya. Insya Allah dengan syarat yang 3 ini, Allah pasti akan memasukkan kita ke dalam surga, karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Yang pertama, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin, An-Nisa ayat 13. Dan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya lah yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Jadi yang pertama adalah atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Bagaimana yang taat itu? Tentu kita menjalankan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah. Apa contohnya perintah Allah yang harus kita lakukan? Aqimi sholat, kerjakanlah sholat. Maka kita wajib untuk mengerjakan sholat. Berapa kali yang wajib sehari semalam? 5 kali. Kerjakanlah sholat yang 5 kali sehari semalam itu. Jangan sekali-kali kita abaikan, kita lalaikan, apalagi kita tinggalkan. Karena hukum sholat itu adalah wajib. Berpahala mengerjakannya, berdosa meninggalkannya, itulah wajib. Bagaimana sibuknya pekerjaan kita untuk mencari penghidupan di atas dunia ini. Datang waktu sholat, tinggalkanlah sejenak. Beribadahlah kepada Allah. Ingat kaum muslimin berbahagia. Satu-satunya yang akan dapat menjaga diri kita supaya tetap bersih dari dosa adalah sholat. Karena manfaat sholat terbesar itu kata Allah adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi kalau sholat yang sudah kita abaikan begitu 1 Syawal ini lewat, yakinlah kita akan bergelimang kembali untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan mengandung dosa. Rugi kita kaum muslimin berbahagia. Sekali lagi, mari kita jaga sholat kita masing-masing supaya diri kita tetap bersih dari noda dan dosa. Mengingatkanlah kita dalam keluarga, suami kepada istri, istri kepada suami, suami istri kepada anak-anak, supaya kita sama-sama mengerjakan sholat. Mungkin di tahun-tahun yang silam, begitu 1 Syawal ini kita lewati, kita sibuk pergi berhari raya, berkunjung ke sana ke sini. Kadang-kadang kita mendengarkan suara panggilan Allah berkumandang. Kita tidak hiraukan sama sekali. Sibuk kita untuk pergi berhari raya. Pada tahun ini jangan lagi kita lakukan hal yang seperti itu. Silakan kita pergi berhari raya kemana saja berkunjung. Tetapi kalau kedengaran panggilan Allah berkumandang, datangilah, beribadahlah kepada Allah. Setelah itu silakan lanjutkan kembali aktivitas kita pergi berhari raya. Mungkin di tahun-tahun yang silam, begitu 1 Syawal ini lewat, kita pergi menghibur diri keluarga kita, mencari tempat-tempat objek wisata. Terkadang-kadang begitu kedengaran panggilan Allah berkumandang, panggilan azan, kita tidak hiraukan sama sekali. Sibuk kita menghibur diri kita dan keluarga. Pada tahun ini jangan lagi kita lakukan hal yang seperti itu. Silakan kita pergi menghibur diri kemana saja. Tetapi kalau kita mendengarkan panggilan Allah berkumandang, datangilah, beribadahlah kepada Allah. Setelah itu, silakan lanjutkan kembali aktivitas kita untuk pergi menghibur diri tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Yang kedua syarat masuk surga, beriman dan beramal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin. Al-Baqarah ayat 25.
dan beri kabar gembiralah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, karena tempat mereka itu, kata Allah, surga. Ini Allah yang mengatakan. Alhamdulillah kita beriman dan beramal soleh, keseluruhan yang hadir pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, syarat masuk surga, kata Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Al-Qalam ayat 34. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu adalah surga kenikmatannya. Alhamdulillah kita yang hadir pada pagi hari ini, yang merasakan panas terik matahari, dengan kesabaran kita akan termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebab 1 bulan penuh kita beramal ibadah di bulan suci Ramadan tahun kemarin untuk beribadah kepada Allah. Tujuannya puasa yang kita lakukan itu adalah untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Sama-sama berdoa kita kepada Allah. Ada dua doa kita. Yang pertama, semoga Allah betul-betul menjadikan kita dengan puasa Ramadan yang kita lakukan pada tahun ini, menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Doa kita yang kedua, semoga jikalau ajal datang menjemput kita nantinya, Allah akan tempatkan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Demikianlah khutbah kita pada Idul Fitri tahun ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Fa'tabru ya ulil absar la'allakum tuflihun.